Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel kita Stipan Channel. Saat ini luar biasa sekali, kita kedatangan tamu dari Tuncawu di sana, dari Kabupaten Sarmi. Saya perkenalkan, sebelah kiri saya ada Ibu Kurnia Irjayanti. Beliau adalah pegawai Dinkes Kabupaten Sarmi, ya, Bu? Ya. Yes. Dan di sebelah kanan saya adalah Bapak Dodi Paise, staf perawat Puskesmas Sarmi. Kita akan diskusi dengan kedua beliau ini tentang bagaimana pelayanan kesehatan di Kabupaten Sarmi. Ibu dulu, kalau boleh tahu di Kabupaten Sarmi pelayanan kesehatan yang saat ini terjadi seperti apa? Gambaran umumnya. Ya, baik. Kalau di kabupaten kami di Sarmi dengan lagi ramenya pandemi ya, puji Tuhan dalam beberapa tahun yang di masa sulit sampai hingga saat ini Sarmi memang lagi naik, tapi puji Tuhan masyarakatnya tidak terkena langsung. Biasanya dampaknya itu orang dari luar yang masuk ke daerah kami, tapi untuk pencegahan dari dinas kita sampai keseluruhan puskesmas yang ada di Kabupaten Sarmi mencegahnya, mereka langsung ke bagian-bagian tertentu. Jadi tidak semua atau masyarakat yang ada di Sarmi tetap terjaga, selalu melakukan istilah protokoler yang dijalankan ya. Okay. Tapi secara umum gambaran pelayanan kesehatan apakah cukup, misalnya jumlah nakes, terus jumlah puskesmas segala macam di Kabupaten Sarmi cukup kondisi saat ini? Kalau daerah kita, wilayah kita, kabupaten, kalau untuk mau bilang pegawai atau orang nakesnya cukup ya? Karena Sarmi itu daerah, istilah daerah kepulauan atau daerah pantai, memang tidak begitu besar, tapi untuk masa-masa atau daerah atau kabupatennya itu untuk orang nakes atau orang dinas itu cukup lah. Cukup ya? Penduduk berapa di sana? Kalau penduduk sih saya tidak terlalu ini ya, maksudnya tidak, itu biasanya kalau mungkin sekitar berapa ya? 1 juta itu tapi kayaknya lah, Pak. Tapi dengan nakes yang ada bisa bisa, karena kan kami di Kabupaten Sarmi itu setiap wilayah ada puskesmasnya. Jadi tidak, tempatnya tidak satu saja, tapi setiap daerah ada puskesmas yang ditempatkan gitu, Pak. Ke Pak Dodi ini sebagai perawat puskesmas di sana, dalam melayani kegiatan masyarakat, terutama pelayanan kesehatan, kendala apa yang dihadapi? Apakah kondisi daerah atau mungkin kondisi sumber daya manusia seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi Pak Atur, mungkin saya selaku pelayan publik ya, yang langsung berhadapan dengan pasien, berhadapan langsung dengan masyarakat itu, sampai sejauh ini tidak ada kendala. Perlu kami sampaikan ke Pak Atur selaku MC saat ini, kami Sarmi itu dikenal dengan 5 suku besar. Sarmi itu sendiri, S itu Sobe, A itu Armati, R itu Rumbuai, M itu Manirem, I itu Istirawa. Kemudian khusus untuk kami di Kabupaten Sarmi itu, satu dinas itu dia membawahi 11 puskesmas dan 1 rumah sakit. Banyak juga ya? Iya, banyak sekali. Jadi sampai sejauh ini pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sarmi cukup baik, dan terkait dengan penanganan COVID-19 sampai sejauh ini juga, kalau kita lihat di luar Papua itu trendingnya naik-naik terus. Khusus kami di Sarmi itu instruksi langsung dari pimpinan kami, ketika ada yang bergejala kami langsung dengan kearifan lokal kami, Bapak. Jadi seperti mungkin kami sering mandi di laut, kemudian berjemur, membuat lebih daya tahannya ya, imunnya lebih tinggi, lebih terjaga seperti itu, Bapak. Dan tidak lupa dan tidak kami ini harus berdoa.
Iya, hadirkan Tuhan itu yang paling penting. Iya, jadi itu hati instruksi tenang. langsung, betul Bapak. Jadi pokoknya dengan situasi pandemi COVID itu tidak membuat kami menjadi turun, tetapi menjadi kami semakin kuat. Gitu. Dan sampai sejauh ini Sarmi itu aman, situasinya aman. Ya? Kami terakhir di 2020 itu Bapak 2021 itu kami zonanya hijau. Oh, zona hijau. Iya, seperti itu. Jadi di sana tidak ada penerapan kalau di Jawa di mana kan PPKM level 1, level 2. Tidak. Aman ya. Aman sekali Sarmi itu. Jadi memang kearifan lokalnya itu teruji lah ya untuk Bapak. apa namanya membawa imun yang lebih kuat. Dan perlu saya kasih tahu Pak Atur, kalau situasi sekarang di luar ini sulit minyak goreng, tapi kami Sarmi itu minyak gorengnya aman. Oh gitu. Pak. Oh di sana Karena ini kami ya. punya produksi sendiri. Iya. Pohon kelapa banyak di sana. Pohon kelapa banyak. Sekarang. Dan kami Sarmi itu dikenal dengan Piko Pak. Menarik, Punya ya. produksi sendiri Bapak. Jadi tenang lah. Tenang. Di mana-mana pada antri. Iya. Santai Kita ya. aman Bapak. Baik, Pak Dodi, kalau pelayanan kesehatan di sana penyakit yang umum diderita oleh masyarakat apa? Karena di sana kan lebih banyak ladang ya. Penyakit umum itu kalau saya di puskesmas yang dilihat Pak Atur itu lebih ke malaria karena Papua itu identik dengan penyakit endemi itu malaria. Jadi biasanya malaria itu yang paling banyak Bapak. Kadang itu malaria itu bisa membunuh. Ya, apalagi dengan Plasmodium falciparum itu, misalnya dia nggak punya daya tahan tubuh yang kuat. Misalnya kalau saya orang Papua sih aman-aman saja. Iya. Teruji nih ya. Teruji. Tapi kalau saya pendatang yang datang itu takut sampai malaria cerebral bisa mengakibatkan kematian. Seperti begitu, Pak Atur. Tinggi Pak di sana atau tingkat kematian gara-gara itu malaria? Tingkat yang meninggal gara-gara malaria lumayan, Bapak. Oh gitu. Jadi kalau adanya apa namanya malaria yang menjadi mungkin semacam yang perlu diwaspadai di sana Bu, dari dinas kesehatan sendiri apa yang dilakukan? Biasanya penyemprotan. Untuk memang kasusnya malaria itu pun juga kalau kita asli orang sana biasanya itu jarang untuk kita terkena penyakit itu. Cuma biasanya yang tingkat kematiannya tinggi itu orang luar yang menetap di daerah kita. Nah itu biasanya seperti tadi Kakak Dodi bilang adalah kekebalan. Jadi kekebalan tubuh kalau dia lemah diserang oleh malaria, dia sudah tidak jaga tubuhnya sendiri, apalagi dibilang malaria tropika. Itu kalau orang yang sudah tidak kuat memang dia bisa serang langsung ke kepala. Begitu, akhirnya dia down, jadi lemah, tidak kuat, itu yang bawa kematian. Begitu Pak. Jadi pada intinya kami orang Papua yang asli sana kuat dengan adanya penyakit itu. Yang biasa lemah dan tingkat kematian itu orang luar yang menetap di daerah kita. Berarti ini perlu diteliti nih, kenapa orang Papua memiliki kekebalan yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan perlu disebarkan mungkin ke seluruh Indonesia bahwa ini loh mungkin ada ramuan khusus atau ada jamu atau mungkin perilaku apa yang membuat ini menjadi kuat gitu Bu. Ada nggak? Biasanya kalau kita sih orang sana itu bunga pepaya, daun pepaya dengan bunga pepaya Pak. Itu bukan tradisi juga sih Pak, maksudnya setiap rumah itu pasti ada tumbuh-tumbuhan itu, jadi lebih cenderung mereka tidak terlalu banyak konsumsi obat, tapi istilah apotek hidup itu loh Pak, seperti jahe, herbal apa lebih tingkatnya itu herbat yang mereka lebih konsumsi lah begitu. Orang tua di sana kan lebih rasa nyaman lah begitu. Mungkin kalau kimia mungkin juga ya. Tapi kalau obat-obat tetap juga disediakan. Iya. Pak Dodi, kendala wilayah ada dihadapi nggak untuk di sana? Mungkin pegunungan, mungkin akses jalan yang tidak baik ada dihadapi di sana? Sampai sejauh ini Pak Atur, kalau Sarmi itu dia nggak pantai, jadi lurus saja. Kalau mungkin akses untuk
penata laksanaan lanjutan, misalnya pasien dengan fraktur patah tulang, ya, yang butuh akses ke kota, ke perkotaan untuk melakukan tindak lanjut. Nah, itu yang mungkin kami lakukan rujukan, seperti itu Pak Atur. Kalau malaria sendiri, biasa kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan, biasa ada pembagian kelambu. Malaria itu penyebabnya sendiri itu dari nyamuk, Pak Atur. Nama nyamuknya nyamuk Anopheles. Kalau kita di Jawa, dataran Jawa itu biasa dikenal dengan demam berdarah. Kalau di Papua, lebih khususnya di Sarmi itu endeminya malaria. Gitu Pak Atur. Ada mungkin penyuluhan khusus bagi masyarakat agar tidak terjangkit malaria, atau mungkin perlu penyuluhan apa yang dilakukan di sana? Sampai sejauh ini penyuluhan yang dilakukan oleh kami Puskesmas, khusus Puskesmas Sarmi, sejauh ini penyuluhannya lebih ke penggunaan kelambu insektisida. Kemudian ketika keluar malam, nyamuk Anopheles itu keluar itu di jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Gitu. Jadi selama jam-jam tertentu yang tadi sudah saya sampaikan, itu cenderung biasa masyarakat itu kami anjurkan untuk keluar menggunakan pakaian. Kalau waktu sore itu udah bakar-bakar rumput, buat mengusir, bersih-bersih begitu. Pola hidup bersih dan sehat seperti itu Pak Atur. Nyamuk itu, malaria itu tinggalnya di mana? Apa dari awalnya kita misalnya mungkin dia tinggal di rumput-rumput, atau kalau di Aedes aegypti kan lebih banyak di air bersih ya. Nah, kalau malaria seperti apa? Bagaimana pemberantasan? Genangan air Pak Atur. Sama aja ya? Iya, sama aja. Kan nyamuk itu dia bertelur dulu Pak Atur. Jadi kalau malaria itu biasa terkait dengan penyuluhan, kami cenderung itu Pak Atur, misalnya saya sakit malaria, saya harus tidur di kelambu Pak Atur. Nah, gitu. Karena malaria itu bisa menular. Oh gitu? Begitu. Dari per orang iya Pak Atur. Jadi seringkali kami lakukan health edukasi buat masyarakat untuk ketika orang yang sakit malaria itu biasa penata laksanaan pengobatan itu, kalau malaria tropika atau Plasmodium falciparum itu 3 hari pengobatan. Kalau malaria tersiana itu 14 hari pengobatan Pak Atur. Gitu. Jadi kayak COVID juga ya Bu, perlu isolasi mandiri. Benar. Baik sekali Pak Atur. Baik, Ibu tadi menceritakan bahwa di Sarmi ada 11 puskesmas dan 1 rumah sakit ya Bu ya. Apakah perlengkapannya cukup Bu? Misalnya nanti agak berat itu bisa ditangani di rumah sakit itu? Kalau saat ini memang rumah sakit alatnya semua memang ada. Cuma cenderung kami tuh utamakan itu yang dekat begitu. Nanti kalau yang tadi seperti Kakak Dodi ngomong, kalau kayak patah tulang apa itu biasa berkoordinasi dulu. Ini pasien atau dokter yang ada ditempatkan di puskesmas, dok ini gimana? Nah, itu baru mereka bisa anjurkan atau rujukan langsung ke Jayapura begitu. Ke Jayapura ya. Iya. Jadi kondisi ke pelayanan kesehatan di sana udah berjalan sangat baik ya Bu. Puji Tuhan, baik mungkin sekali, Pak. Orang berpikiran di Papua bagaimana ya pelayanan kesehatannya. Orang kan berpikiran Papua mungkin gunung-gunung, aksesnya susah. Tapi ternyata di Sarmi berjalan dengan sangat baik Pak. Pak Dodi, mungkin terakhir harapan Pak Dodi terhadap pemerintah mungkin, atau mungkin terhadap masyarakat, bagaimana terhadap kesehatan ke depan di Sarmi? Terkait dengan harapan ya Pak Atur, kita masih ada tetap dalam suasana pandemi COVID-19. Harapan kami selaku petugas layanan kesehatan, ya mari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Ya, yang pertama. Kemudian yang paling penting dalam diri kita, pola hidup bersih dan sehat. Untuk menjaga diri kita dari semua penyakit. Betul. Seperti itu, mungkin itu aja. Baik. Terima kasih. Ibu mungkin ada yang disampaikan harapan? Ya tidak beda-beda jauh lah. Jadi harapan ya semua, khusus kami Kabupaten Sarmi ya, dengan masa-masa seperti ini, pada intinya itu semua kembali ke dalam diri kita masing-masing. Menjaga pola kesehatan, entah itu makan minum dan tempat tinggal, lingkungan, terutama
itu lingkungan lah, pokoknya lingkungan sehat berarti tubuh kita sehat, Ya. gitu. Baik, Ibu, Ya. terima kasih. Ya, terima kasih terima kasih banyak Sama-sama. Pak. Ya, terima kasih jauh-jauh dari Sarmi datang ke Iya, Ipan. benar Bapak. Baik, terima kasih. Tapi yang tadi kita telah ikuti perbincangan dengan Ibu Kurnia Irzayanti dan Pak Dodi Paise tentang pelayanan kesehatan di Kabupaten Sarmi. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.